from GCC Senayan. Please welcome Winnie and Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Dr. Anwar Usman SH.MH. Dan yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPD RI, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal LPSK Bapak Dr. Insinyur Nur Sidarta MBA. Yang kami hormati Anggota Komisi Yudisial Profesor Amzuliam Rifai SH.LLM PhD. Yang kami hormati Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dr. Yahya Samsudin SH.MH. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dr. Sahlan SH.MH. Yang kami hormati Ketua Ikatan PPAT Pusat Bapak Dr. Hapendi Harahap SH.MH. Dan yang kami hormati Ketua Umum Pradi Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan SH.MM beserta jajaran petinggi lainnya. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau-beliau. Dan tentunya pada malam hari ini senang sekali saya Jeremia Lumban Tobing Dan saya Winnie Asari dapat menemani Bapak Ibu para tamu undangan sekalian dalam acara pengumuman dan penyerahan hadiah pemenang sayembara desain toga advokat dan peluncuran logo Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Wow. Luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan judul acara pada malam hari ini, kita yang pertama ada pengumuman dan penyerahan hadiah pemenang sayembara desain toga advokat, di mana di beberapa bulan terakhir ini telah dibuka kesempatan untuk masyarakat Indonesia dapat mempropos atau mengajukan desain-desain terbaiknya untuk toga advokat, dan pada malam hari ini telah ditetapkan 4 nominasi terbaik yang dimana akan terpilih 1 pemenang. Luar biasa, dan tentunya tidak hanya itu saja Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Malam ini juga kita bersama-sama akan menjadi saksi sejarah peluncuran logo terbaru dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Wow, ini kita sangat bisa merasakan energi yang positif yang luar biasa dari bapak-bapak ibu-ibu di sini, luar biasa, semangat Betul sekali ya. ya, energinya sangat berbeda. Nah, langsung saja mungkin acaranya sudah tidak sabar banget untuk kita tunggu-tunggu ya. Baiklah, kita akan langsung masuk ke acara selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun untuk menyanyikan lagu kebangsaan ini kami mohonkan nanti kesediaan Bapak Ibu untuk dapat berdiri dengan sikap sempurna. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Mars Pradi. Kita juga akan menyanyikan bersama-sama dengan semangat dengan posisi tangan terkepal ke atas. Baiklah Bapak Ibu para undangan sekalian, kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri.
persilakan untuk Bapak Ibu boleh duduk kembali. Baik, luar biasa sekali ya. Setelah Mars dinyanyikan, rasanya energinya semakin kuat di sini. Dan tentunya rasa nasionalisme kita rasanya juga semakin kuat. Semakin bertambah, semakin menggelora. Baik, dan tentu saja kita juga bisa merasakan semangat-semangat yang mungkin ada di meja belakang juga. Boleh kita dengar semangatnya dengan tepuk tangan Bapak Ibu yang kami hormati? Iya, dari luar tadi kayaknya biasa. cukup sepi ya, Terbukti. terbukti. Terbukti ini semangatnya luar biasa. Luar biasa. Dan tentunya khususnya untuk acara malam hari ini yang sangat spesial ya. Iya, Jerry. Nah, terkait dengan acara pada malam hari ini, kami mempersilahkan kepada Bapak Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan dari Ketua Panitia kepada Bapak Dr. Haji Hermansyah Dulaimi SHMH. Kami persilahkan untuk boleh maju ke depan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum DPM Pradi, Profesor Dr. Oto Hasibuan. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada malam hari ini akan dilaksanakan malam peluncuran logo Pradi dan peluncuran hasil sayembara pemenang toga Pradi. Dan malam hari ini merupakan kelanjutan dari rapat kerja pengurus Pradi yang telah dilaksanakan sejak pukul 8 tadi hingga 17. Dan malam hari ini juga ada acara yang ketiga, yaitu peluncuran atau pengenalan kartu tanda advokat yang akan berlaku mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2024. Kepada undangan, khususnya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah berkenan hadir, kalau tidak berkeberatan supaya teman-teman kita walaupun sudah tahu semua yang mana Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi alangkah baiknya supaya menyapa teman-teman kami dari seluruh Indonesia yang hadir dan juga melalui Zoom dan melalui streaming. Saya silakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras. Saya mohon maaf apabila mungkin selama dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas laporan Ketua Panitia yang langsung disampaikan oleh Ketua Panitia Dr. Haji Hermansyah Dulaimi SHMH. Baik, kalau tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia. Betul sekali. Berikut ini kita akan bersama-sama menyimak sambutan Ketua Umum DPN Pradi. Untuk itu kami mohon kesediaan dengan hormat Ketua Umum DPN Pradi Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM untuk berkenan naik ke atas panggung. Hadirin sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Anwar Usman SHMH, Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najaruddin, Sekretaris Jenderal LPSK, Bapak Dr. Insinyur Nur Sidarta MBA, Anggota Komisi Judisial, Bapak Profesor Amjulian Rifai SH LLM PhD,
Hakim Tinggi PT DKI, Bapak Dr. Yahya Samsudin SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Dr. Sahlan, Ketua IPAT, dan juga Sekretaris dan Bendahara IPAT yang saya hormati, khususnya teman-teman, rekan-rekan advokat, pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, termasuk semua koordinator wilayah yang datang dari seluruh Indonesia, dan seluruh pengurus DPN yang saya cintai. Malam ini adalah malam yang sangat berbahagia buat kita. Meskipun rekan-rekan telah melalui masa yang sulit hari ini, capek mungkin, karena acara kita dimulai jam 7 pagi, dimulai dengan dilakukan tes genus COVID dulu tadi pagi, dan akhirnya kita selesai rapat kerja sampai 5.30, dan teman-teman belum pulang ke rumah, belum pernah pulang ke hotel, lanjut ke acara ini. Terus terang saya angkat topi dan saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya untuk bisa tetap hadir dalam acara ini, mendukung acara ini. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Pertama, acara kita adalah seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Pertama, kita mau melakukan peluncuran tentang toga yang baru. Setelah dilalui dengan adanya sayembara toga, diikuti oleh 149 peserta desainer, dan akhirnya dipilih ada 4 pemenang, dan 1 hasil karya pemenang tersebut akan kita gunakan sebagai toga resmi yang akan digunakan oleh seluruh advokat di Indonesia ini. Tentunya Ibu Bapak sekalian akan bertanya pada kami, kenapa toga harus dirubah? Toga yang ada selama ini, kalau kita melihat secara tampilannya, tidak bisa kita bedakan mana toga jaksa, mana toga advokat. Sehingga kalau 2 orang berdiri memakai toga, 1 jaksa dan 1 advokat, kita tidak tahu yang mana advokatnya, yang mana jaksanya. Itu dari segi tampilan. Tetapi yang paling penting buat Pradi adalah ada satu hal yang sangat mendasar sekali, di mana selama ini kita melihat perkembangan advokat Indonesia sekarang sudah jauh berbeda dengan bagaimana cita-cita luhur dari advokat yang dicita-citakan oleh negara ini dan juga diciptakan oleh rakyat Indonesia jauh sebelum kita merdeka. Zaman dahulu kita tahu para preator-preator di zaman Romawi mendirikan Republik Romawi, yaitu menjelma menjadi para advokat-advokat sekarang. Para preator tersebut kemudian berjuang sehingga mendapatkan suatu predikat sebagai profesi yang officium nobile, profesi yang primus inter pares, dan disebut sebagai the guardian of constitution. Saya menyadari betul sekarang sudah ada Mahkamah Konstitusi, yang mulia Bapak Ketua ada di sini, adalah juga merupakan sebagai the guardian of constitution, yaitu pengawal konstitusi. Tetapi sesungguhnya advokat adalah the guardian of constitution, pengawal konstitusi yang sesungguhnya, yang berdiri secara nature, bukan karena undang-undang, tapi secara nature. Pada zaman itu advokat adalah selalu membela rakyat yang ditindas, dan karena dia membela rakyat yang ditindas, dia tidak pernah memikirkan tentang uang. Maka akhirnya secara singkat saya katakan, rakyat pada waktu itu menambahkan dan begitu bangga dan menghormati profesi advokat sebagai profesi yang nobel, karena mereka berjuang untuk membela rakyat yang ditindas tanpa memikirkan uang. Namun uang bukanlah yang utama, tetapi uang itu hanya sebagai penghormatan kepada profesinya. Oleh karena itu digambarkan bahwa kantong toga advokat itu di belakang, sehingga saya, rekan-rekan saya advokat yang di sini, dan seluruh anak-anak muda yang akan datang, ketika dia memakai toganya, melihat kantongnya di belakang, dia akan ingat sebagai pesan buat dia bahwa
memang uang perlu, tapi yang utama adalah menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, mengenai logo. Saya tidak akan bercerita tentang logo ini karena nanti acaranya yang akan bercerita tentang logo ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah alasan kita menambah logo. Selama ini Pradi hanya menyebut dirinya itu lambangnya bukan lambang tapi terusan Pradi. Pradi di bawahnya itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia dan kemudian adalah Indonesian Advocate Association. Nah ini orang mengatakan ini logo tapi sebenarnya tulisan. Sehingga kita mengambil pemikiran bahwa perlulah suatu logo yang menggambarkan bahwa inilah lambang daripada advokat Indonesia. Dan dari mana sebab-sebabnya kenapa kita mengambil toga ini, tentu acaranya nanti akan menceritakan tentang logo ini. Mudah-mudahan logo ini sebagai simbol perjuangan bagi para advokat Indonesia yang menggambarkan bagaimana Pradi berjuang dari sejak dulu, sekarang dan nanti. Supaya surprise tentunya nanti kita saksikan tayangan tentang acara toga tersebut. Nah mengenai kartu advokat tentunya ini adalah hal yang rutin saja, tapi dengan adanya perubahan logo tentunya semua kartu advokat pun akan berubah. Tapi yang paling penting Ibu Bapak sekalian, acara ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, tetapi poin yang paling utama dari perjuangan para advokat Indonesia adalah bagaimana memperjuangkan kepentingan pencari keadilan di Republik kita ini. Itu teman-teman. Kenapa selalu saya katakan memperjuangkan kepentingan pencari keadilan? Di dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah ini sering dituliskan. Saya ingin menyampaikan pada seluruh ibu bapak sekalian, pada ramai penonton televisi di rumah. Banyak orang yang salah pikir, kenapa Pradi selalu berjuang agar organisasi advokat itu bentuknya single bar. Saya ingin katakan bahwa Pradi berjuang agar organisasi ini adalah bentuk single bar bukan untuk kepentingan Pradi dan bukan untuk kepentingan para advokat semata. Tetapi perjuangan advokat Indonesia, perjuangan Pradi memperjuangkan single bar adalah untuk kepentingan pencari keadilan. Lantas Anda bertanya, kenapa rupanya hubungannya single bar dengan kepentingan pencari keadilan? Begini. Mencari keadilan menurut Undang-Undang Dasar juga harus diberikan kepastian hukum. Artinya negara memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, yaitu rakyat dan seluruh masyarakat Indonesia. Pradi mengambil beban itu, mengambil tugas itu. Oleh karena itu, advokat yang melayani masyarakat, yang melayani pencari keadilan, haruslah merupakan primus inter pares. The best among the best. Dia adalah orang terbaik daripada yang terbaik. Kenapa dia menjadi orang yang terbaik? Karena dengan dia menjadi orang yang terbaik, maka pencari keadilan itu akan dapat dilayani dengan baik. Kalau advokatnya bukan yang baik, tidak berkualitas, tidak bermutu baik, maka yang korban itu adalah pencari keadilan. Kalau advokatnya tidak pintarnya tidak jujur, yang korban itu adalah pencari keadilan. Nah untuk itu maka diperlukanlah standarisasi profesi advokat yang bermutu dan baik agar tercipta dan dihasilkan advokat-advokat yang bermutu baik. Untuk bisa mencapai itu maka diperlukan suatu organisasi yang sifatnya tunggal. Tunggal maksudnya bukan wadahnya, tapi kewenangannya yang tunggal untuk mengatur segala suatu hal mengenai advokat, termasuk mengenai standarisasi profesi advokat. Sehingga apabila ada suatu organisasi advokat yang mempunyai kewenangan menetapkan standarisasi advokat yang baik ini, maka otomatis advokatnya berkualitas dan otomatis kalau advokatnya berkualitas, maka rakyat pencari keadilan pun menjadi terlindungi oleh advokat itu sendiri. Kalau kita memilih
prinsip daripada multibar, maka itu sama dengan kita menafikan kepentingan pencari keadilan. Kenapa? Karena kalau dengan multibar, kelihatannya memang ini demokrasi. Semua orang bisa. Tetapi ini bukan urusan demokrasi, tapi urusan keadilan dan penegakan hukum. Karena kalau sampai banyak organisasi advokat yang berdiri mempunyai kewenangan yang sama mengatur advokat, bisa dibayangkan akan ada standarisasi advokat yang tidak seragam. Yang satu mengatakan nilai 3 bisa lulus, yang satu mengatakan nilai 5 lulus, yang satu mengatakan tidak perlu ujian bisa jadi lulus jadi advokat. Akibatnya apa? Akan timbul tercipta advokat-advokat yang tidak bermutu dan berkualitas, yang potensinya akan merugikan pencari keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pengawasan. Advokat dan siapapun dia, baik hakim, polisi, jaksa, PKPK, advokat juga harus ada pengawasan. Kalau tidak, dia akan semena-mena dan sesuka-sukanya. Oleh karena itu, apabila sistemnya adalah multibar, maka akan ada pengawasan yang bermacam-macam. Dipecat di satu organisasi, pindah ke tempat lain. Dipecat di organisasi ini, pindah ke tempat lain. Dipecat di sini, pindah ke tempat lain. Sehingga siapa yang korban? Pencari keadilan. Sebab seorang pencari keadilan apabila ditipu oleh seorang advokat, atau ditinggalkan pekerjaannya, atau ditelantarkan kepentingannya, kemana rakyat itu mengadu? Ini bukan persoalan mengenai soal pidana. Karena hanya ditelantarkan kliennya, pasti ke dewan kehormatannya. Nah, kalau dia melapor ke organisasi A, dipecat di sini, pindah tempat lain, akhirnya advokatnya menjadi kebal hukum dan rakyatnya tidak terlindungi lagi. Berarti yang korban adalah pencari keadilan. Tetapi kalau single bar, maka hanya ada satu organisasi advokat yang punya kewenangan, dan inilah nanti yang mengawasi para advokat itu. Sehingga apabila ada advokat yang bertindak menelantarkan kliennya, merugikan kliennya, maka advokat inilah nanti yang harus melindungi semua pencari keadilan itu. Sehingga tegaklah hukum itu. Karena biar bagaimanapun kita harus tahu, advokat ini adalah merupakan suatu profesi penegak hukum yang paling punya potensi terbesar untuk bisa memastikan berjalannya sistem hukum di negara kita. Kenapa saya katakan demikian? Saya tidak mengatakan lebih hebat. Saya mengatakan punya potensi terbesar memastikan berjalannya sistem hukum. Karena apa? Karena advokat mulai dari awal, mulai dari kepolisian, dia sudah menangani perkara. Sampai ke kejaksaan, sampai ke pengadilan negeri, sampai ke pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke LP. Dia mengikuti perkara itu. Sedangkan penegak hukum yang lain, polisi setelah perkara ditangani diserahkan pada jaksa, dia selesai. Jaksa baru mulai setelah dilimpahkan oleh polisi. Hakim setelah diputus selesai, pindah ke pengadilan tinggi dan seterusnya. Tetapi advokat mulai dari hilir, dari hulu, itu dia tetap mengikutinya. Sehingga dia mempunyai potensi terbesar untuk membelokkan hukum, dan dia juga punya potensi terbesar untuk meluruskan hukum. Itulah kekuatan daripada advokat itu. Itu sebabnya negara tidak boleh membiarkan kondisi organisasi advokat seperti sekarang ini. Oleh karena itu mudah-mudahan para advokat yang ada di sini, mari kita tetap berjuang. Single bar is a must. Hampir seluruh dunia organisasi advokatnya itu mengikuti dan memakai sistem single bar. Hanya segelintir saja yang menggunakan multibar, itu pun karena sistem hukumnya berbeda. Jadi oleh karena itu, kalau kita dengar kemarin ada berita-berita di DPR berbicara tentang multibar dan multibar, saya maklum mungkin mereka belum mendapatkan roh daripada apa yang dimaksud dengan single bar, roh yang dimaksud dengan multibar, sehingga mereka hanya melihat dari segi politisnya saja. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa berjuang bersama-sama, dan mulai acara ini adalah tonggak daripada perjuangan kita, karena logo yang kita ciptakan ini menggambarkan perjuangan kita tentang single bar. Demikian sambutan saya, Ibu Bapak sekalian.
Tak lupa akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada tamu-tamu undangan kami yang hadir, khususnya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang dengan senang hati datang menghadiri acara ini, yang mulia Pak Dr. Anwar, dan semua juga rekan-rekan yang lain yang hadir di sini. Akhir kata, mohon doa restu dari Ibu Bapak sekalian, kiranya Peradi dapat berjuang terus-menerus menegakkan hukum dan keadilan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum DPN Peradi, kepada Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM. Baiklah, Bapak Ibu para tamu undangan sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Kami mempersilahkan kepada Yang Mulia Dr. Anwar Usman SHMH untuk berkenan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, kalau dalam ilmu hukum beliau ini senior saya dan salah satu tokoh bukan hanya di dunia advokat, tapi bagi saya beliau adalah tokoh hukum nasional, Profesor Dr. Otto Hasibuan. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya kagumi seluruh keluarga besar advokat yang bernaung di bawah Peradi. Selamat ya. Anda sekalian berbangga karena punya pimpinan tokoh yang saya sebut tadi, tokoh nasional, tokoh hukum yang saya kagumi. Ada hal yang sangat mengagumi saya, terus terang saya buka dalam forum ini. Saya tidak mengada-ada. Saya kalau bicara ya sebagai seorang hakim, ya kalau dalam ajaran agama saya, kulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar meskipun itu pahit. Ya sedianya hakim itu begitu, pengacara juga begitu, advokat semestinya. Ketika beliau memberi sambutan, saya udah agak was-was mau ngomong apa beliau ini. Ternyata di luar dugaan saya, beliau, ya mohon maaf, hakim itu sebenarnya tidak perlu pujian, ya pengadilan, hakim tidak perlu pujian sebenarnya. Tetapi apa yang keluar dari mulut beliau sungguh di luar dugaan saya. Ternyata beliau, ya mohon maaf, memuji Mahkamah Konstitusi dan mengatakan beliau belum pernah ya dikecewakan, ya walaupun dalam hati pasti kecewa, karena saya yakin betul siapapun kita ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita pasti kecewa. Tetapi beliau waktu itu dengan muka yang bisa saya nilai itu polos apa adanya. Beliau mengatakan dan disaksikan juga oleh rekan-rekan yang ikut BIMTEK melalui Zoom tempoh hari. Luar biasa.
Beliau mengatakan belum pernah dikecewakan oleh MK katanya, melalui putusan-putusannya. Dan MK memberikan putusan yang sangat berguna untuk bangsa dan negara. Walaupun saya sendiri selaku hakim, saya dan Mas Yahya Sam itu udah 30 tahun lebih jadi hakim. Dan saya yakin semua putusan yang kami jatuhkan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Itu nonsens. Nah, itulah yang membuat saya, ya mohon maaf, semakin kagum sama beliau. Padahal dulu saya ingat, mungkin Prof. Otto masih ingat, ada perkara pilkada dulu ya. Nggak usah saya sebut ya, daerah mana, provinsi mana atau kabupaten mana. Dan itu menguras perhatian masyarakat waktu itu. Mohon maaf, beliau berada di pihak yang kurang beruntung waktu itu. Masih ingat ya, Prof. itu. Nah itulah sebabnya kemarin ketika beliau memberi sambutan pada waktu BIMTEK itu, saya sudah agak ini juga siap-siap, wah ini mau ngomong apa beliau. Tapi itulah sebenarnya ya yang seharusnya dimiliki oleh semua advokat. Jiwa besar. Saya tahu waktu itu beliau sangat dikecewakan. Ternyata benar, tadi sudah dikatakan oleh beliau, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Betul. Kita lihat konstitusi, bagaimana amanat pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bukan menegakkan hukum, belum tentu menegakkan hukum sekaligus menegakkan keadilan, belum tentu. Tapi kalau menegakkan keadilan, insya Allah sekaligus menegakkan hukum. Hukum yang adil. Dulu sebelum amandemen UUD 1945, pasal 24 ayat 1 itu kata-kata keadilan tidak ada kan Prof. Otto. Nah ini selaras, apalagi kita insya Allah semua orang beragama kita di ruangan ini. Yang beragama Islam, saya sering kutip amanat dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58. Wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Apabila kamu mengadili sesama manusia, maka hukumlah dengan adil. Ayat ini bukan khusus untuk hakim saja, ya untuk polisi, untuk jaksa, untuk para advokat. Bagi rekan-rekan yang beragama Nasrani, bisa dilihat dalam perjanjian lama 19, Imamat 19, perjanjian lama. Ada amanat juga untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Dalam agama Hindu juga, kitab Bhagavad Gita Sloka 4 juga mengamanatkan hal yang demikian. Jadi indah sebenarnya untuk mencari keadilan. Tetapi yang paling utama, di mana itu letak keadilan? Tidak ada dalam KUHP. Konstitusi tadi juga pasal 24 ayat 1 hanya mengatakan tegakkan hukum dan keadilan. Kita buka-buka nggak ada. Maka seorang tokoh India yang cukup terkenal, Mahatma Gandhi, apa kata beliau? Pengadilan yang paling tinggi
adalah pengadilan hati nurani. Jadi keadilan datang dari sini. Konstitusi, KUHP, undang-undang lainnya. Itu hanya sekedar norma yang harus kita implementasikan. Tetapi muatan keadilan itu ada di sini. Tadi bagaimana Mars Pradi yang luar biasa. Yang pada intinya tegakkan hukum. Meski langit akan runtuh. Kata-kata ini kalau tidak salah Prof. Otto keluar dari seorang yang sangat terkenal, Cicero, Fiat Justitia Ruat Caelum. Itu moto advokat. Tadi ada di Mars. Yang mudah-mudahan itu akan menjadi kenyataan. Saya tidak akan berbicara lebih jauh lagi. Insya Allah Prof. Otto pada suatu ketika ada BIMTEK lagi terkait masalah lain-lainnya. Tetapi yang pasti saya sepakat, saya setuju bahwa advokat benar merupakan organ ya, yang bertugas walaupun tidak tercantum seperti MK misalnya amanat pasal 24 C ayat 1 ya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memang tidak ada itu di konstitusi yang mengamanatkan kepada advokat. Tetapi kalau dikatakan bahwa advokat adalah satu, saya sering mengatakan Pak Otto di berbagai tempat. Betul itu. Advokat salah satu organ yang akan meluruskan penegakan hukum dan keadilan. Betul. Yang wilayahnya, wilayah hukum, wilayah kekuasaannya jauh melebihi wilayah hukum atau kekuasaan hakim konstitusi sekalipun. Tadi sudah disebut oleh Pak Otto. Misalnya dalam perkara pidana, mulai dari tingkat penyidikan ya, oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, melalui sidang di pengadilan juga jelas advokat akan tampil. Setelah putus di pengadilan tingkat pertama, naik lagi banding, kasasi, bahkan PK. Ada satu hal yang belum disampaikan oleh Pak Otto. Bukan hanya itu Pak Otto. Kekuasaan rekan-rekan advokat itu bisa masuk ke 4 lingkungan peradilan. Nah, ini luar biasa. Plus Mahkamah Konstitusi. Kita tepuk tangan aplaus. Luar biasa. Yang wilayah hukumnya dari Sabang sampai Merauke. Mungkin itu, jadi mohon maaf. Saya tadi langsung dari kantor, lalu didaulat untuk tampil, dan saya punya kewajiban moral juga untuk menyetujui permohonan panitia untuk menyampaikan sepatah dua kata. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kekhilafan saya dalam menyampaikan sambutan ini, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Dr. Anwar Usman, SH, MH. Baiklah, nah seperti tadi yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa acara hari ini termasuk dengan pengumuman sayembara untuk desain toga advokat terbaik. Betul, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada sekitar 144 data yang masuk
140, untuk mengikuti iya, sayembara desain toga advokat. Dan setelah itu disaring 30 finalis dan ini pesertanya datang dari Aceh sampai dengan Papua. Luar Yes, luar biasa, biasa boleh kita sekali. berikan sambutan. Artinya ini begitu diapresiasi oleh Betul sekali. desainer-desainer muda Indonesia. Betul, dan antusiasmenya ternyata cukup tinggi ya. Betul. Gitu. Dan kita kali ini akan melihat bagaimana sih sebenarnya proses sayembara yang telah dilangsungkan di beberapa bulan terakhir ini. Termasuk juga kita akan melihat 4 nominasi terbaik yang terpilih di hari ini. Baik, untuk itu langsung saja kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Ladies and gentlemen, welcome. Langsung saja kami undang untuk dapat naik ke atas panggung 4 pemenang dari sayembara desain toga advokat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat pemenang kita pada malam hari ini. Kami persilakan kepada 4 pemenang untuk dapat naik ke atas panggung. Ini dia. Ini dia adalah anak-anak bangsa yang sungguh kreatif dan luar biasa tentunya. Wow, Luar biasa. cantik dan tampan sekali ya. Betul, dan mereka ini juga telah melewati proses penilaian serta seleksi yang sangat ketat. Tentunya dengan menghadirkan dewan-dewan juri yang expert dan berkompeten di bidangnya. Betul sekali. Dan tidak lupa kami juga mengundang kepada Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM untuk boleh maju ke depan untuk memberikan awarding kepada keempat pemenang kita pada malam hari ini. Baik. Dan kita juga tentunya sangat bangga ya Jerry. Betul Bapak sekali. Ibu hadirin yang kami hormati bisa menyaksikan keempat wajah kebanggaan Indonesia yang telah memberikan hasil karya terbaiknya. Betul. tentu saja. Dan surprisingly ternyata memang terlihat masih muda-muda ya Betul. sepertinya ya. Jadi memang anak bangsanya sangat luar biasa ya. Kreatif Berprestasi. sekali. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan hadiah yang akan diberikan kepada 4 pemenang pada malam hari ini. Kita mulai dari yang pertama dari pemenang favorit kepada
Rohliharni Saulina Damane, pemenang favorit dari Sayembara Desain Toga Advokat, berhak mendapatkan 15 juta rupiah. Wow, hadiahnya nggak main-main ya. Seketika ingin langsung jadi temennya para pemenang ya. Betul sekali. Selanjutnya kita serahkan kepada pemenang ketiga. Anferdi Janas. Dengan total hadiah 20 juta rupiah. Wow. Selanjutnya pemenang kedua. Sharon Zevania Tambayong. Dan ini hadiah pemenang pertama kita dan mendapatkan total hadiah 50 juta rupiah. Vera Fatimah Tuzahra. Wow, luar biasa sekali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM. Boleh berfoto bersama dulu? Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada para pemenang Sayembara Desain Toga Advokat. Dan tentunya anak bangsa yang sungguh kreatif. Kami Baik. persilahkan. Kami persilakan untuk para pemenang kedua, tiga, dan favorit untuk dapat kembali ke tempat. Bersama juga dengan Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM. Dan untuk yang juara satu, Kita tunggu tahan dulu, dulu. kita tahan dulu. Kak Vera, gimana perasaannya terpilih menjadi pemenang untuk desain toga yang akan digunakan oleh advokat Indonesia sampai seterusnya? Ini luar biasa loh. Tentunya saya sangat bersyukur dan saya sangat senang sekali, Mas. Sangat senang sekali. Kaget nggak? Atau udah terprediksi nih Kak? Kaget, Kaget juga ya. gak nyangka banget malahan. Oke, nah mungkin juga kita semua di sini penasaran sebenarnya gimana sih proses sayembara ini berlangsung? Kira-kira gimana Kak? Boleh diceritakan mungkin? Untuk proses desainnya itu sendiri, saya lebih menonjolkan pada prinsip-prinsip kerja, pada filosofi Pradi itu sendiri. Baiklah, dan kita mungkin bisa melihat prosesnya seperti apa? Bisa. Oke. Dan di sini sudah ada tombol ya. Sudah ada Mungkin tombolnya. harus dipencet dulu nih tombolnya baru kita bisa melihat semua prosesnya seperti apa ya. Ini katanya juga sudah menyiapkan video ya? Betul. Untuk itu. Oke, baik, kita sudah nggak sabar. Boleh kita bantu hitung Boleh ya? dong. Silakan mendekat Dipersilakan dulu untuk ke Kakak. tombol. Oke, Wah, kita ini apa hitung sih ya. yang mau dikasih kira-kira? Sudah siap? In Baik. 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, now.
Kita cinta Indonesia, kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Untuk lagu yang satu ini saya ingin kita semua semakin meningkatkan rasa kecintaan kita pada bangsa kita NKRI. Saya boleh mengajak Bapak Ibu nyanyi sama-sama lagu ini. Bapak Ibu, para tamu undangan sekalian, kita akan memasuki acara inti kita pada malam hari ini, di mana kita akan menyaksikan logo terbaru dari Peradi. Dan tentunya sekali lagi, malam hari ini bersama-sama kita akan menjadi saksi sejarah dari peluncuran logo baru Peradi. Dan tentunya ini merupakan wajah baru, semangat baru juga untuk Peradi ya, supaya tetap berjaya di Indonesia. Betul. Dan inilah dia peluncuran logo Perhimpunan Advokat Indonesia. Welcome, sir. Please turn on the device. Virtual reality startup. Please enter the passcode. Access granted.
initiating. Selamat malam, advokat Pradi dimanapun berada. Saudara-saudara, ibu bapak sekalian yang saya muliakan. Hari ini adalah merupakan hari yang sangat berbahagia buat kita semua. Karena hari ini kita memulai suatu kejadian besar, yaitu di mana kita akan meluncurkan logo Pradi. Saya ingin menceritakan sedikit sejarah ataupun ide terbentuknya logo Pradi ini. Kita tahu Pradi adalah organ negara yang bebas dan mandiri, yang bersifat independen, yang melaksanakan fungsi negara. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada. Tentu pertanyaan kita, fungsi negara mana yang dilaksanakan oleh Pradi? Ada 8 fungsi negara yang dilaksanakan oleh Pradi. 1. Melaksanakan pendidikan profesi advokat. 2. Melaksanakan pengujian calon advokat. 3. Mengangkat advokat. 4. Membuat kode etik. 5. Membentuk Dewan Kehormatan. 6. Membentuk komisi pengawas. 7. Melakukan pengawasan advokat. 8. Memberhentikan advokat. Kedelapan kewenangan ini sesungguhnya adalah kewenangan negara. Namun kewenangan ini oleh negara diberikan kepada Pradi melalui Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Oleh karena itulah, karena kewenangan ini hanya dimiliki oleh Pradi, maka kita membuat logo dengan ide dari ke-8
kewenangan yang ada ini. Di mana kita buat logo itu adalah bentuknya bundar. Bundar maksudnya adalah dalam satu kesatuan. Kedua, di dalam bundaran tersebut ada garis-garis yang jumlahnya ada 8. 8 ini adalah mengakar. Dengan demikian, logo ini menggambarkan, mencerminkan bahwa Pradi adalah single bar yang memiliki 8 kewenangan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Advokat. Akhirnya, kami Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dengan bangga mempersembahkan logo Pradi. Selamat menyaksikan. Are you ready? Juga kepada Ketua Harian DPR Pradi untuk boleh maju ke depan bergabung bersama dengan Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM. Kami persilakan. Sekali lagi kami persilahkan kepada Sekretaris Jenderal DPR Pradi sedang berjalan menuju panggung. dan peluncuran logo Perhimpunan Advokat Indonesia. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan waktu yang telah disediakan bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati malam hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Dan betul sekali, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini dengan baik. Dan akhirnya saya Winnie Asari. Dan saya Jeremy Alumantobing. Pamit undur diri, sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Selamat malam.
sahabat kita.